Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk menambah barokah, mari kita awali dengan membaca Fatihah bersama. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita lanjutkan pembahasan kita. Kalau kemarin kita membahas jadwal ikhwah ketika tidak ada dawil furud selain jad, maka kemarin kita sudah bahas kalau tidak ada dawil furud selain jad maka menggunakan dua metode, yaitu metode muqasamah atau dibagi rata, dan yang kedua adalah metode sepertiga harta. Baik, kita lanjutkan. Untuk yang sekarang kita beralih kepada pembahasan bila ada dawil furud selain jad. Jadi kalau yang tadi yang pertama adalah tidak ada dawil furud, sekarang bila ada dawil furud selain jad, maka metodenya ada tiga, lebih banyak dari yang pertama tadi. Yang metode tiga ini, yang pertama adalah muqasamah, yang kedua adalah metode sulusul bagi atau sepertiga sisa harta. Bedanya dengan yang pertama kemarin, pakai metode sepertiga untuk kakek. Kalau yang sekarang sepertiga harta, sisa harta, beda ya. Sulusul bagi itu sepertiga sisa harta, kalau yang kemarin sepertiga harta. Terus yang ketiga kita menggunakan metode 1/6 harta untuk jad atau kakek. Jadi nanti kita menguji dengan tiga cara metode, dengan tiga cara penyelesaian waris, mana yang lebih menguntungkan kakek. Jadi dari tiga ini nanti kita cari mana yang lebih menguntungkan kakek. Baik, langsung saja masuk pada contoh soal. Umpama ada mayit meninggalkan harta warisan 12 juta. Maka kita, nah ini ada dawil furudnya, ada zaud. Jadi karena ada dawil furud selain jad, yakni zaud dalam contoh ini, maka kita cari dulu berapa bagian zaud. Bagian zaud setengah. Kemudian jad dan akhun kin menggunakan metode muqasamah, kita pakai yang pertama ini. Karena hanya satu dawil furud, maka asal masalahnya diambil dari penyebutnya 2. Kemudian sahamnya zaud adalah 1. Nah, asal masalah 2 sudah diambil 1, berarti sisanya tinggal 1. 1 ini mau dibagi 2 orang, yakni jad dan akhun kin. Jad itu kakek, akhun kin saudara kandung mayit. Maka akan pecah. 1 dibagi 2 orang, maka akan pecah 0,5. Untuk biar tidak pecah, maka asal masalah itu kita utuhkan. Semuanya nanti kita utuhkan. Jadi dengan cara mengutuhkan asal masalah seperti pembahasan yang sudah lewat. 2:1. Jadi orangnya ada 2, ini jadnya ada 1, akhun kinnya ada 1, berarti ada 2 orang. Nah 2 orang dan sahamnya adalah 1. Ini namanya perbandingan mubayanah. Coba diingat-ingat lagi perbandingan mubayanah. Kita lihat pada ini. Nah ini perbandingan mubayanah. Bilangan besar tidak dapat dibagi bilangan kecil. Tidak ada bilangan lain. Tadi kan bilangan besarnya 2. Bilangan besarnya 2. Jumlah ahli waris tadi loh, jad dan akhun kin tadi ada 2 orang. Terus bilangan kecilnya 1. Saham mereka 1. Jadi 2 dibagi 1 itu tidak dapat, karena bilangan kecilnya harus selain bilangan 1 ini aturannya. Nah 2 terus tidak ada bilangan lain yang bisa membagi keduanya. Jadi bilangan lain nggak ada yang bisa membagi 2 dan membagi 1 selain 1. Kalau 1 memang bisa. Maka jumlah ahli waris yang sahamnya pecah dikalikan ke asal masalah. Jumlah ahli warisnya ini nanti dikalikan ke asal masalah dan tiap saham. Oke, kita kembali. Berarti jumlah ahli waris 2 ini kita kalikan ke semua asal masalah dan saham. Maka menjadi, nah ini
Nah, dua ini berasal dari ini, jumlah ahli waris ini. Jadi dua yang pertama dari asal masalah, dua yang kedua adalah jumlah ahli waris yang ada dua. Karena perbandingan mubayanah. Semuanya juga dikalikan dua, saham satu ini dikalikan dua, berarti menjadi dua, dan ini juga dikalikan dua. Nah, jadi akhirnya jatnya mendapat satu, terus akhunkin mendapat satu. Baik, itu contoh yang pertama menggunakan metode mukosamah. Kemudian yang menggunakan sulusul bagi, sepertiga sisa. Zaud setengah sama dengan yang pertama, terus jatnya mendapat sepertiga sisa, kemudian akhunkin mendapat asobah binafsi. Asal masalahnya kelipatan terkecil dari bagian Zaud dan jat berarti 6, asal masalah 6, terus saham Zaud adalah 3, jat adalah 1, dan sisanya ada 2. Jadi sudah ini 3 tambah 1 4, 6 diambil 4, sisanya tinggal 2. 2 ini asobah diberikan kepada akhunkin. Baik, kita lanjutkan yang ketiga, Zaud sama mendapat setengah, jat kita pakai metode 1/6 harta. 1/6 harta. Kemudian akhunkin tetap menjabat asobah, berarti 6 dengan 2, 6. Sahamnya Zaud 3, terus jat mendapat 1, sisanya juga 4. Ini sama dengan ini. Baik, dari ketiga metode ini kita bandingkan mana yang lebih menguntungkan jat. Yang pertama adalah kakek. Jadi kakek ini umpama hartanya 12 juta dibagi 4, 4-nya adalah asal masalah 4, terus jat sahamnya 1, maka kakek mendapat 3 juta. Kemudian yang kedua adalah sama, kakek 12 dikalikan 1, bagian kakek 1, 12 bagi 6 karena asal masalahnya 6. Terus yang ketiga, nah juga sama, ini yang nomor 2 dan nomor 3 sama karena asal masalahnya sama dan kebetulan jatnya sahamnya sama. Baik, mana coba dipilih yang lebih menguntungkan kakek? Ya, yang lebih menguntungkan kakek adalah yang pertama karena dia mendapat 3 juta. Maka nanti yang kita pakai untuk menghitung harta adalah yang ini, yang pakai metode mukosamah. Demikian penjelasan kita sementara kali ini. Insya Allah nanti kita lanjut pada pertemuan berikutnya. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.